Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Matahari pagi menyusup pelan melalui celah-celah dinding rumah reot itu, membangunkan Dani yang masih terlelap di atas tikar lusuh. Sejak kecil, Dani telah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, Pak Wira, adalah seorang buruh tani, sementara ibunya, Bu Lastri, mengerjakan pekerjaan mencuci pakaian untuk tetangga. Hidup mereka serba kekurangan, tetapi kasih sayang keluarga itu tak pernah luntur. Dani, bangun, nak. Hari ini kamu ada ujian, kan? Suara lembut Bu Lastri membangunkannya. Dani mengangguk dan segera bersiap. Sebelum berangkat ke sekolah, ia menyempatkan diri untuk membantu ayahnya memanggul karung berisi gabah ke tempat penggilingan. Meski badannya kecil dan kurus, Dani selalu berusaha membantu sebisa mungkin. Nak, ayah hanya bisa memberikan doa. Kamu harus sekolah yang tinggi supaya hidupmu tidak seperti ayah, ujar Pak Wira suatu hari, sambil mengelap peluh di dahinya. Kata-kata itu menjadi semangat yang terus membara di hati Dani. Dani tumbuh menjadi siswa yang cerdas. Nilai-nilainya selalu tinggi, dan ia kerap menjadi kebanggaan sekolah. Saat pengumuman hasil ujian nasional, Dani menjadi satu-satunya siswa di desanya yang diterima di universitas negeri ternama di kota. Berita itu menjadi kebahagiaan sekaligus kegelisahan bagi keluarganya. Bagaimana kita bisa membiayai kuliahmu, Dani? Tanya Bu Lastri dengan mata berkaca-kaca. Namun, Dani tak menyerah. Ia mencari beasiswa kemana-mana hingga akhirnya mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah. Hari keberangkatan Dani ke kota adalah momen yang penuh haru. Pak Wira mengantar anak sulungnya ke terminal bus dengan menumpang motor tua. Di pinggir jalan, mereka berhenti untuk berdoa. Nak, doa ayah akan selalu bersamamu. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal, bisik Pak Wira sambil memeluk Dani erat. Kehidupan di kota jauh berbeda dari desa. Dani tinggal di sebuah kamar kos sempit yang hanya cukup untuk tidur dan belajar. Ia harus mengatur uang beasiswanya agar cukup untuk makan dan membeli buku. Sesekali, ia bekerja sebagai pelayan kafe demi menambah uang saku. Seringkali, Dani merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, setiap kali ia mengingat wajah ayahnya yang mengeriput karena kerja keras, ia kembali bangkit. 4 tahun berlalu dengan cepat. Dani akhirnya menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Undangan wisuda sudah ia terima, tetapi kebahagiaan itu sedikit ternoda oleh kabar dari desa. Pak Wira jatuh sakit akibat terlalu sering bekerja keras di bawah terik matahari. Dani ingin segera pulang, tetapi biaya untuk itu tidak cukup. Pada hari wisuda, Dani mengenakan toga dengan perasaan campur aduk. Ia berdiri di panggung, menerima ijazahnya, tetapi yang ada di pikirannya hanyalah wajah ayahnya. Ketika acara selesai, Dani segera pulang ke desanya dengan sisa uang tabungannya.
Perjalanan panjang itu terasa penuh harapan sekaligus kecemasan. Setibanya di rumah, ia melihat ayahnya terbaring lemah di atas dipan bambu. Pak Wira tersenyum tipis melihat Dani masuk ke dalam rumah. "Nak, kau sudah lulus?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dani mengangguk dan memeluk ayahnya erat. "Ini semua berkat doa ayah," bisiknya sambil menahan tangis. Keesokan harinya, Dani memutuskan untuk mengadakan perayaan kecil di rumah. Ia ingin ayahnya ikut merasakan kebanggaan atas pencapaiannya. Meski tubuh Pak Wira lemah, ia memaksa diri untuk berdiri. Saat Dani mengenakan toga di hadapan keluarga dan tetangga, ia mendekati ayahnya. "Ayah, ini untukmu," ujar Dani sambil menyerahkan ijazahnya. Pak Wira memeluk ijazah itu erat, air matanya mengalir tanpa henti. Dengan suara bergetar, ia berkata, Ayah tidak bisa memberimu apa-apa, tapi melihatmu seperti ini adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup ayah." Pak Wira, dengan tubuh lemahnya, memanggul Dani di pundaknya seperti saat Dani kecil dulu. "Toga ini pantas untukmu, ayah. Kau yang sejati-sejatinya pahlawan dalam hidupku," bisik Dani sambil menangis. Semua orang yang hadir di sana tak kuasa menahan air mata. Hari itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Dani. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah perayaan, Pak Wira mengembuskan napas terakhirnya. Dani merasa kehilangan yang begitu besar, tetapi ia berjanji akan melanjutkan perjuangan ayahnya. Setelah kepergian ayahnya, Dani memutuskan untuk kembali ke desa. Ia menolak tawaran pekerjaan di kota demi mewujudkan impian ayahnya yang selalu ingin melihat desa mereka maju. Dani mulai mengajar anak-anak desa dengan gratis, memberikan mereka motivasi untuk bermimpi besar. Ia juga mengajukan proposal bantuan ke berbagai lembaga sosial untuk membangun perpustakaan kecil di desanya. Perlahan, perubahan mulai terasa. Anak-anak yang dulu hanya bermain di sawah kini mulai belajar membaca dan menulis dengan penuh semangat. Para orang tua, yang awalnya pesimis, kini mendukung usaha Dani. "Kita semua ingin anak-anak kita menjadi seperti Dani," ujar salah satu warga dengan bangga. Beberapa tahun kemudian, desa tempat Dani tinggal berubah menjadi contoh desa pendidikan. Banyak pemuda desa yang berhasil melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi berkat usaha keras Dani. Saat ia berdiri di depan perpustakaan yang baru diresmikan, Dani menatap langit biru dan berbisik pelan, Ayah, ini semua untukmu. Terima kasih telah mengajarkan aku arti dari sebuah perjuangan." Kini, nama Dani dikenal tidak hanya di desanya, tetapi juga di luar sana. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa kesederhanaan bukanlah hambatan untuk bermimpi besar. Dan setiap kali ia mengenakan toga di acara-acara penting, Dani selalu teringat pada pundak lemah ayahnya yang telah menjadi sandaran terkuat dalam hidupnya.